السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة المادة يعني وسائل التعليم اللغة العربية بالموضوع الوسائل السمعية والبصرية. كما شرحت في لقاء قبله أو في اللقاء الماضي أن عن التعريف من وسائل السمعية والبصرية، يعني الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع بالأذن وحاسة البصر بالعين، ya. وهناك موجود من أقسام من وسائل السمعية والبصرية, ya, yaitu macam-macam media audiovisual atau disingkat dengan AVA. Ini diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu audiovisual aids gitu ya, atau media audiovisual. Nah, maka di sini ada yang ats-tsabitah diam, ada yang al-harikah atau al-mutaharrikah yaitu gerak gitu ya. Yang diam itu apabila memang di dalamnya ada unsur suara, ada gambar namun tidak bergerak. Ya, contoh televisi diam, slide suara, kemudian film rangkai suara. Nah, namun tidak di dalamnya tampilan gambar itu tidak bergerak. Dan ada juga yang bergerak yaitu seperti video yang memang di dalamnya ada aktivitas bergerak, film suara yang memang bergerak dan televisi yang memang ada aktivitas bergerak. Nah, dan biasanya televisi itu kita lihat itu menggunakan gerakan, ya. Eee, bisa dikatakan belum pernah kita melihat yang televisi diam gitu, kecuali hanya sekedar tampilan gambar-gambar yang yang di-screenshot atau yang difoto dari televisi. Kemudian disatukan dalam beberapa slide, kemudian di-show-kan, paling itu yang menjadi televisi diam. Nah, kemudian apabila audiovisual aids atau AVA digunakan secara baik, maka itu akan memberikan sumbangan yang sangat positif terhadap pendidikan. Yang pertama, memberikan dasar pertimbangan konkret, ya, konkret bagi pemikiran siswa dengan pengertian-pengertian abstrak. Maksudnya sesuatu yang tidak jelas itu bisa lebih dijelaskan dengan adanya audio dan visualnya gitu. Kemudian yang kedua, tentu lebih tinggi perhatian anak terhadap tampilan yang kita sajikan karena ada suara, ada gambar. Kemudian realitas, ya, memberikan realitas. Jadi kita bisa menampilkan hal-hal yang fakta, yang nyata. Nah, sehingga itu bisa membuat siswa untuk belajar sendiri atau beraktivitas sendiri dari video yang sudah kita tampilkan atau film yang kita tampilkan. Kemudian tentu memberikan hasil belajar yang permanen karena apa? Karena berkesan oleh siswa. Karena tidak hanya suara tetapi juga ada tampilan visual yang tentu permanen ini tergantung ya, apakah itu berkesan oleh siswa atau tidaknya, itu tergantung juga terhadap video yang disajikan oleh si guru. Menarik apa tidak? Nah, itu ya. Kalau seandainya suara ada, tampilan ada, tapi biasa-biasa saja tampilannya, ya hanya sekedar tulisan-tulisan biasa tanpa ada gambar, kemudian suaranya pun, bisa saja kurang jelas atau kurang menarik atau intonasinya tidak bagus, ya sehingga, menjadikan hasil belajar kurang permanen. Nah, jadi hasil belajar permanen ini catatannya ya tergantung kepada audiovisual yang kita tampilkan. Kemudian menambah perbendaharaan bahasa karena, istilahnya di dalam kelas siswa tidak hanya verbalistik alias ceramah saja dari si guru, tetapi siswa juga bisa melihat, tampilan-tampilan tampilan-tampilan visual yang memang dari sana siswa bisa mendapatkan bahasa-bahasa baru dari, gambar atau tampilan-tampilan yang dia lihat gitu. Nah, jadi ini cukup, besar sumbangannya terhadap, pendidikan khususnya untuk pembelajaran bahasa Arab untuk kategori media audiovisual ini. Karena ini media yang cukup komplit karena menggabungkan 2 sekaligus. Kemudian memberikan pengalaman yang sulit, dan jadi sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan di luar atau sesuatu yang berbahaya. Nah, bisa ditampilkan di dalam
kelas, namun itu seolah-olah, nyata bagi si anak juga bisa. Jadi pengalaman yang didapatkan itu walaupun tidak langsung tetapi seolah-olah langsung gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari audiovisual ini, nah ini sebenarnya kalau diarahkan kalau tadi kan secara umum saja, kalau ini yang lebih kepada bahasa Arab, menambah kosakata, siswa lebih familiar untuk nah ini. Ya, jadi, bisa saja pada video atau film yang kita tampilkan itu adalah, kosakata-kosakata yang memang di luar dari, tema kita. Maka, di sinilah letak, penambahan dari kosakata baru. Kemudian siswa terbiasa untuk mendengar, takalum al-lughah al-arabiyyah itu dengan, yang bisa saja film yang kita tampilkan itu memang dari native speaker atau an-natik al-asli ya, as-shaut, jadi shautun natik al-asli, jadi suara dari penutur asli gitu. Nah, sehingga siswa tidak canggung lagi untuk mendengar bahasa Arab walaupun siswa masih lambat dalam merespon. Kemudian التلاميذ يستطيع أن تتكلم الكلمة أو المفردة ya واستطيع في الحوار ya dalam percakapan اللغة العربية المقتصدة jadi dalam percakapan bahasa Arab yang sederhana. Nah, bima syahadu au sama'u gitu ya. Jadi dari apa yang telah mereka lihat atau saksikan dan mereka dengar. Kemudian eee تعطي الاستمتاع الممتعة للتلاميذ في تعليم اللغة العربية حتى يجعلهم آه، ماذا يجعلهم أحبة أو تحبون اللغة العربية تريدون في تعليم اللغة العربية itu dia. Kemudian terakhir adalah membantu yastati' at-talamis litahsula eee, kompetensi yaitu al-kafa'ah, al-qudrah ya, al-marjuh yang diharapkan ويستطيع أن تحصل الأهداف أو الأغراض في تعليم اللغة العربية إما في المدرسة يعني مهارة الأربعة untuk 4 kemahiran وفي المعهد يعني في المادة الخاصة خصوصًا للمادة النحو، الصرف، والبلاغة، الإنشاء، الإملاء يمكن المحفوظات والترجمة والخط وغير ذلك. Nah, jadi itu dia. Kemudian, nah sebenarnya ini sudah disinggung tadi ya. Jadi untuk audiovisual aids atau wasailus sam'iyah basariyah ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran bahasa Arab atau semua tema bahasa Arab. Kenapa? Karena, kategorinya ini lebih komplit ya. Apakah suara yang terpisah dengan tampilan atau suara tapi dengan catatan yang suara itu dari yang ditampilkan gitu ya. Atau suaranya mix dengan slide yang ditampilkan atau memang sudah menjadi satu, file, video dia yang, dan ini bisa saja dari, yang kita rancang sendiri atau yang, kita dapatkan dengan sendirinya, alias kita download dari internet, file-file video, film-film, ataupun iklan-iklan atau berita-berita bahasa Arab yang kita ingin perdengarkan kepada siswa gitu ya. Kemudian untuk, penggunaan istikhdam wasail sam'iyah basariyah fi ta'lim al-lughat al-arabiyyah. Ya, al-awwal yakni al-isti'dad yaitu persiapan, summa al-amaliyah yaitu proses pelaksanaan nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu at-taqwim yaitu tindak lanjutnya atau evaluasinya nanti terhadap media gitu ya. Jadi yang pertama, sama dengan media audio dan media visual yang sebelumnya, jadi tentu kita untuk kategori audiovisual pun kita butuh persiapan. Jadi silahkan audiovisual apa yang cocok, kemudian apabila memang butuh pakai susun jadwal dulu untuk peminjaman misalnya Infocus atau laptop. Misalnya laptop juga dipinjamkan di sana. Nah, silahkan buat jadwalnya. Kemudian, susun atau memang ingin kolabor atau bagaimana, maka susun jadwal. Kemudian susun dulu rancangan, jadi silahkan dimasukkan, dicari dulu materi apa yang mau dimasukkan, kemudian,
bagaimana kira-kira kegiatan yang akan disajikan nanti, di dalam kelas dengan menggunakan alat ini, kita juga harus persiapkan. Kemudian apa yang sudah kita rancang, tentu kita harus pelajari secara detail karena memang ini yang akan kita ajarkan. Nggak mungkin kan seorang guru menggunakan, memasukkan materi kepada medianya tapi dia tidak paham, kemudian dia sajikan kepada si anak, dia juga tidak paham, itu tidak mungkin. Makanya, hal ini dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan atau sebelum masuk kelas. Kemudian atur ruangan, tempat duduk siswa atau pengelolaan kelas ini jika perlu, ya tergantung, bagaimana, strategi pembelajaran yang kita sajikan nantinya. Kemudian minta siswa menyiapkan alat itu jika perlu. Nah, maka di sini perlu kita rencanakan gitu ya, walaupun tidak tertulis. Nah, jadi ketika kita sudah mengajar di kelas itu tidak akan ada tertulis seperti ini gitu. Nah, seperti ini di dalam, belangko kegiatan kita secara detail. Tapi kalau seandainya mau dimasukkan di dalam RPP-nya silahkan gitu. Tapi ini kan, sebenarnya bukan kalau RPP itu secara umum untuk, sudah masuk ke sana materi metode medianya sudah masuk. Tapi kalau di sini karena kita fokus untuk mata kuliah media, maka persiapannya itu adalah khusus untuk medianya dan memang, eee, betul-betul dipersiapkan gitu. Nah, walaupun tidak dituliskan, tapi dengan kita mempersiapkan begini, nanti dengan sendirinya ketika kita mengajar, itu sudah, sudah terencana saja di dalam otak antum. Makanya diatur di sini atau diajak di sini untuk merencanakan. Kemudian langkah kedua baru pelaksanaan gitu ya. Kita masuk kepada tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan gitu ya, jadi, di sini kategorinya silakan diputar audiovisual, kemudian diatur volume, bagikan lembar kerja, hentikan media audiovisualnya, kemudian beri kesempatan siswa untuk bekerja, kemudian pusatkan kembali perhatian siswa, ya. Bila di tengah pemutaran mungkin ada yang kurang perhatikan, lalu bahaslah materi tersebut sesuai dengan yang sudah dilatihkan. Jadi bayangkan, nah silahkan antum bayangkan ketika antum di dalam kelas membawa misalnya antum sudah punya, film yang akan ditampilkan atau video yang akan ditampilkan atau, eee, apa namanya, bisa saja yang akan ditampilkan itu, berupa, mmm, berupa, eee, slide yang sudah ada sound-nya gitu ya. Nah, maka kira-kira apa yang akan, antum laksanakan ketika, menyajikannya. Nah, jadi di sini pada saat, kita jadi seorang guru, maka sudah, terencana oleh kita bahwa pada saat kita punya, media ini atau kita sudah selesai merancang ini, maka sudah terbayang oleh kita apa yang harus kita laksanakan. Dan ini sebenarnya nanti tertera, ya pada langkah kegiatan inti pada, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajarannya atau di RPP-nya. Nah, namun kalau di RPP itu kan sudah bergabung dengan, kategori strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah, sehingga kategori, media audio visual atau misalnya film atau videonya itu tidak akan begitu tampakkan kata medianya itu gitu ya, cuma beberapa. Nah, di kategori kita di sini, kita memang fokus untuk media saja, makanya tidak ada tuntutan untuk membuat RPP. Makanya walaupun antum belum kuliah desain pembelajaran, metode pembelajaran itu tidak ada masalah, karena memang di sini yang disuruh, membayangkan atau merencanakan adalah ketika kita sudah punya medianya, nah kira-kira apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dengan media tersebut di dalam proses pembelajaran atau ketika kita mengajar gitu. Nah, maka di sini kita putar media audio visual tersebut atau nanti silakan diganti, guru memutar, video, bisa saja videonya tergantung berapa durasinya ya. Jadi mau diputar sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kalau film tentu tidak mungkin karena dia panjang dan film pun bisa saja sebelumnya sudah antum cut atau antum potong di bagian, eee, apa namanya, di bagian, durasi yang memang sesuai dengan materi ajar saja, itu bisa saja. Nah, kemudian, antum bagikan jika ini pakai lembar kerja.
Nah, jika tidak pakai lembar kerja, berarti silahkan nanti siswa menonton video tersebut atau film tersebut, dan misalnya videonya pendek mungkin, diputar 2 kali dan 3 kali, kemudian siswa disuruh menuliskan atau siswa disuruh menceritakan kembali dari video tersebut gitu ya. Nah, kemudian, apakah nanti siswa disuruh untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan kemudian, apa, jadi dalam apa, tesnya latihannya dalam bentuk, lisan gitu, bukan tulisan. Tapi kalau yang membagikan lembar kerja itu latihannya dalam bentuk, tulisan gitu ya. Nah, sampai, eee, jam pelajaran itu yang untuk kegiatan intinya, habis gitu. Nah, jadi apa kira-kira yang akan dilaksanakan? Apakah nanti guru berdiri di dekat, media laptopnya, kemudian memutar videonya sekian kali, kemudian nanti siswa, apa namanya, dibagikan, beberapa lembar tes yang akan diisi, apakah di sana berupa teks ya, kemudian, kosakatanya dibolong-bolongkan, kemudian, diperdengarkan videonya sekian kali, kemudian disuruh siswa menuliskan, atau di sana ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa dari video yang ditampilkan. Kemudian di mana yang kurang paham atau kurang terdengar, guru mengulang kembali, misalnya terjadi keributan atau apa, guru akan menghentikan media. Jadi semuanya di sana dirancang atau direncanakan oleh guru. Nah, kemudian pada tahap akhir, ya barulah di sini mengajukan pertanyaan tentang, materi. Ini pertanyaannya berarti secara umum lagi, bisa saja minta, apa namanya, hikmah, ibroh, atau makna tersirat, makna tersurat, atau kesimpulan, atau memang pertanyaan yang memang sebelumnya ini tidak diajukan sebelumnya. Jadi hanya sekedar latihan menuliskan apa yang didengar, sehingga untuk pemahaman dari video atau film yang ditampilkan atau sound slide yang ditampilkan itu belum ada, maka pada tahap tindak lanjut itu bisa dipertanyakan. Kemudian menyimpulkan isi program, kemudian memberikan tugas dan tes sesuai materi yang dipelajari, kemudian diperiksalah lembar tes siswa ini. Nah, kemudian diperiksa keefektifan media ini. Jadi nanti pada tahap tindak lanjut ini gitu ya, inilah sebagai ajang untuk mencek, atau merevisi media yang kita tampilkan. Nanti ada belangko atau sebenarnya pada kategori tugas antum nanti merevisi media, teman yang akan menampilkan atau yang mempraktekkan, media yang sudah dirancang itu nanti kan ada belangko validasinya itu. Nah, maka di situlah nanti, nampak kekurangan dari media-media yang sudah dibuat sehingga untuk, pembelajaran berikutnya atau semester berikutnya itu medianya direvisi kembali. Nah, jadi bagi medianya yang istilahnya dalam bentuk PowerPoint, sound slide gitu ya, maka nanti sound-nya bisa diganti atau sound-nya bisa direvisi kembali atau slide-nya bisa direvisi kembali. Kalau untuk kategori film, kalau filmnya itu memang film sudah jadi, paling diganti saja jika tidak sesuai. Tapi jika sesuai, paling misalnya filmnya terlalu cepat, maka nanti silakan gunakan aplikasi edit video yang untuk memperlambat film. Kemudian misalnya pada videonya, oh ternyata, terlalu cepat atau, kurang penekanan atau, kurang menarik, kurang gambar, kurang ini, kurang itu, oh warna tidak sesuai, ukuran tulisan kurang gitu ya. Maka jika kita menggunakan aplikasi edit video, maka videonya itu kita tidak perlu membuat dari awal, sehingga kita pada saat merevisi hanya pada bagian-bagian tertentu yang, kurang saja. Nah, jadi itulah, tahap-tahap yang mesti, eee, kit apa, kita harus tahu dan kita harus rencanakan ketika kita ingin merancang sebuah media, ingin menggunakan sebuah media, dan ingin merevisi sebuah media gitu ya. Makanya ada 3 tahap di sini, persiapan, ya, pelaksanaan, dan tindak lanjut gitu. Nah, kemudian, dari dari macam-macam media yang sudah ada tadi, maka kita lihat di sini sisi lebih dan lemahnya. Yang jelas untuk kategori audiovisual itu sisi lebihnya lebih besar daripada kelemahannya. Namun itu kembali lagi tergantung situasi, kondisi, ya, waktu, tempat. Nah, kemudian tergantung, kebutuhan siswa atau tingkat siswa yang ketika kita menyajikan media tersebut. Jadi kalau ada yang tidak sesuai salah satu, maka itu akan menjadi sisi lemah dari media yang kita gunakan gitu ya. Namun jika kita bisa mengakomodir dengan baik walaupun media audiovisualnya dalam bentuk sederhana, namun sesuai dengan kebutuhan siswa, menarik bagi siswa, baru bagi siswa gitu ya. Kemudian tempat mendukung,
suasananya misalnya kita menyajikan tempat menyajikan dengan menggunakan infocus dan lokasinya itu ada gorden sehingga, tampilan video, film, slide dan segala macam yang dengan infocus itu bisa terlihat dengan jelas. Dan lokasinya misalnya tidak, di tempat yang terlalu terang misalnya atau, waktunya itu, pas, sesuai dengan misalnya kalau kita pakai jadwal peminjaman alat misalnya, sesuai dengan jadwal. Kemudian, misalnya, eee, listrik ya, misalnya pada saat itu listrik mati, maka tidak bisa kita gunakan atau listriknya hidup, maka itu menjadi sisi lebih. Tapi sempat listrik mati, maka itu menjadi sisi lemah dari media visual. Karena apa? Karena, eee untuk kategori listrik itu tidak bisa kita duga dan apabila di sekolah itu tidak punya genset, tidak punya serap untuk menghidupkan listrik, maka itu kan, menjadi sisi lemah dari media, audiovisual gitu ya. Jadi banyak sisi kelebihan dan kelemahan dari audiovisual ini. Jadi sebenarnya tergantung kepada media yang sudah dirancang, waktu, tempat, situasi, kemudian siswa yang akan belajar atau tingkat perkembangannya atau kebutuhannya atau motivasi, siswa atau, kemampuan guru dalam menyajikan. Jadi banyak faktor untuk, melihat dari sisi lemah dan sisi lebihnya. Di sini secara teori, ada beberapa, jenis media audiovisual yang sudah ada sisi lemah dan lebihnya, tapi ini tidak menjadi patokan karena ini tergantung lagi kepada hal yang tadi gitu ya. Jadi kelebihan contoh soundslide dapat mengkomunikasikan pesan melalui lambang verbal dan visual. Namanya saja soundslide tentu ada verbalnya, ada visualnya, kan gitu. Kemudian bisa digunakan secara klasikal atau individual. Jadi bisa kelompok, bisa kelas, bisa individu. Kemudian bisa dipresentasikan tanpa kehadiran guru soundslide ini. Jadi cukup kita sajikan saja di kelas, kemudian kita tinggalkan siswa, diminta siswa mempelajari soundslide yang sudah kita sajikan atau kita kirim kepada siswa itu juga sudah bisa. Nah, namun sisi lemahnya, media ini belum dapat mengkomunikasikan informasi melalui lambang gerak. Nah, namun kalau slide kita ini, bisa kita sajikan dengan menggunakan animasi yang sudah ada pada PowerPoint, itu bisa. Kemudian proses pembuatannya memerlukan waktu yang relatif lama, gitu ya. Namun kalau hal itu sudah biasa, nah maka proses pembuatannya itu tidak akan lama. Kemudian presentasi gambar tidak dapat diperlama karena harus menyesuaikan dengan presentasi audionya. Ya, itu ya. Tapi kalau seandainya kita buatnya di PowerPoint, maka untuk kategori sound-nya sebenarnya bisa kita perlama untuk menyajikan slide-nya. Karena apa? Karena itu jika kita show-kannya itu sendiri dengan tangan kita gitu ya. Atau dengan eee, dengan kita secara langsung gitu ya. Kemudian ada film suara. Film suara ini kategorinya seperti film kartun, film, sinetron, film layar lebar, film kategori itu. Nah, maka ini bisa diberikan untuk skop besar, skop kecil. Kemudian film, dalam kecepatan normal itu bisa digunakan untuk dalam satu minggu, yang cerita untuk satu minggu, peristiwa untuk satu tahun pun bisa diceritakan dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian film itu lebih memikat perhatian, merangsang, memotivasi karena di dalamnya sudah ada, pergerakan emosi gitu ya. Jadi ada senang, sedih, bahagia. Kemudian film lebih realistis, bisa diulang, dihentikan sesuai kebutuhan. Karena memang untuk kategori film sekarang mendapatkannya mudah ya, tinggal download saja di internet gampang. Kemudian film dapat menampilkan masa lalu dan yang hal-hal di luar bisa kita bawa ke kelas. Jadi kategori ini sebenarnya lagi-lagi tidak menjadi patokan gitu ya. Cuma kalau dari segi kekurangannya, dari di teori katanya film memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang banyak kalau kita membuatnya. Namun kalau untuk kategori sekarang pun dengan, teknologi yang sudah ada rasanya untuk biaya mahal tidak lagi gitu ya. Waktu yang banyak mungkin gitu ya, tapi, itu bisa diantisipasi lah. Kita bikin film pendek itu rasanya tidak akan begitu lama gitu.
Kemudian saat ditontonkan gambar bergerak terus, kadang susah siswa untuk mengikuti semua informasi yang ada di dalam film. Nah, namun itu kembali lagi kepada guru, sajikanlah film yang sesuai dengan tingkat siswa sehingga kecepatannya itu juga jadi walaupun film kartun disajikan untuk anak perguruan tinggi, tapi kalau cepat enggak juga bisa gitu ya. Jadi memang ini pilihannya kembali lagi kepada pengajarnya, sesuaikanlah dengan kebutuhan siswa atau tingkat siswa. Kemudian film yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Nah, karena memang untuk film-film yang khusus sesuai dengan tema-tema pembelajaran itu, masih susah mencarinya karena, mmm, tema-tema bahasa untuk kategori film sebenarnya, ada beberapa tema materi yang ada di dalamnya, namun memang tidak sesuai dengan teks yang ada pada buku ajar. Tapi kalau kita bisa melihat ke dalam film tersebut, mana yang untuk tema ini, mana yang untuk tema ini, kemudian di-cut, dipotong filmnya. Nah, lalu dijadikan satu video, kemudian kita edit sedikit, kita berikan pengantar awal dan penutupnya, sehingga potongan-potongan film itu bisa berfungsi untuk beberapa tema pembelajaran gitu. Jadi tidak mesti ya untuk semua tema kita harus menggunakan film, tidak. Itu kan untuk variasi pembelajaran kita gunakan misalnya untuk pertemuan ini, tema ini kita pakai film, untuk pertemuan berikutnya kita pakai slide, untuk pertemuan berikutnya kita pakai papan kantong. Itu yang menjadi pilihan-pilihan gitu, atau menjadi variasi dan kreativitas dari seorang guru gitu. Nah, jadi memang untuk film yang khusus dirancang untuk diproduksi untuk kebutuhan pembelajaran itu khusus itu memang nggak susah mencarinya. Karena apa? Karena ini faktor kurikulum kita yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga materi atau teks di dalamnya itu berganti dan jika dijadikan pun menjadi sebuah film, namun untuk pertemuan-pertemuan berikutnya takutnya atau kurikulum berikutnya dia tidak begitu terpakai gitu ya. Nah, jadi memang di sini diharapkan mudah-mudahan antum yang bisa melahirkan film-film yang kategorinya adalah film pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran bahasa Arab, mudah-mudahan gitu ya. Nah, kemudian televisi. Kalau televisi sih memang dia bisa menampilkan hal-hal yang nyata, bisa dibawa ke rumah, ke kelas gitu ya. Kemudian program-programnya bisa disajikan dengan tingkatan pendidikan berbeda. Namun, lagi-lagi yang untuk pembelajaran bahasa Arab masih susah mencarinya yang memang sesuai dengan kebutuhan kurikulum, yang sesuai dengan kebutuhan si guru dalam mengajar tentunya. Kemudian televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audio visual tentu iya. Kemudian dapat menjangkau sejumlah siswa dalam lokasi yang berbeda dan menghemat waktu untuk merekam. Iya, namun yang sesuai dengan lagi-lagi kembali sesuai dengan materi, sesuai dengan waktu kita mengajar itu susah mencarinya. Kemudian kekurangannya hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah gitu ya. Kemudian guru tidak bisa merevisi yang disiarkan, tentu karena itu punya suatunya PH atau perusahaan. Kemudian tidak sesuai dengan kurikulum dan tujuan. Nah, inilah menjadi kekurangan televisi gitu ya. Kemudian itu untuk televisi. Terakhir untuk video, ya video, ini enaknya video bisa diulang-ulang, diperlambat, dipercepat, karena apa? Karena kategori video itu, sudah bisa menjadi hak milik kita dari apa yang sudah kita download misalnya atau yang kita buat gitu ya. Kemudian bisa menyajikan objek yang bahaya, yang detail, yang sehingga menarik perhatian siswa. Kemudian bisa dikontrol oleh guru dalam skop kelas besar karena bisa guru mengotak-atik video yang ditampilkan. Tapi catatan guru menguasai materi yang ada, kemudian menguasai bagaimana penggunaan alat tersebut. Kemudian di sini secara teori menyatakan bahwa dia relatif mahal dulu, kalau sekarang tidak lagi ya. Jadi ini memang tidak sulit direvisi dan memerlukan keahlian khusus ini dulu gitu ya. Tapi dengan banyaknya aplikasi editing video sekarang maka ini sudah terhapuskan. Nah, kemudian daya jangkauannya terbatas dan sifat komunikasinya satu arah. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya? Maka di sinilah butuh guru yang memperantarai antara fasilitas atau alat yang disajikan dengan siswanya gitu. Nah, jadi untuk kategori video ini kekurangannya sangat kecil ya kalau memang kita menguasai
apa namanya, materi yang kita masukkan, kemudian kita mampu membuat video dan kita mampu mengoperasikan atau menggunakannya di dalam kelas, maka keterbatasan ini tidak akan ada lagi. Nah, kemudian untuk kategori media audiovisual lagi-lagi sebagaimana yang sudah ditampilkan sebelumnya, ini sangat cocok sekali. Banyak aplikasi edit video, membuat video, ya, yang bisa kita gunakan, kita pelajari secara otodidak, pilih salah satu saja, dan pemilihan ini tentu sesuaikan dengan kapasitas laptopnya, karena ada beberapa aplikasi yang cukup berat untuk di-download untuk diterima oleh laptopnya dalam pengoperasiannya. Nah, maka pilih salah satu yang betul-betul mampu laptopnya untuk menerima dan yang cari yang lebih ringan. Nah, kemudian coba operasikan, pelajari secara otodidak dengan cara silakan di-browsing banyak tutorial-tutorial untuk aplikasi-aplikasi ini di YouTube gitu ya. Jadi silakan fokus pada satu aplikasi saja, kemudian silakan pelajari tutorialnya, kemudian cobakan gitu. Nah, untuk tahap pertama memang secara kelemahannya itu akan lama bagi antum dalam mendesain, tapi jika antum sudah pernah satu kali, 2 kali menggunakan aplikasi ini dan hasilnya bagus, maka untuk kali-kali berikutnya biasanya itu tidak akan membutuhkan waktu lama lagi bagi antum untuk menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Nah, di sini ada Sparkle sebagaimana yang kemarin ya, Power Director, Movavi, KineMaster, Viva Video, kemudian ada Movie Maker, Videopad, kemudian Filmora, kemudian ada Insert, dan segala macamnya, banyak aplikasi. Ini yang, istilahnya aplikasi yang memang kita gunakan untuk kita merancang sendiri. Dan banyak juga aplikasi-aplikasi yang sudah ada aplikasi yang interaktif yang yang kita download, kemudian kita tinggal tekan tombol, kemudian, ada yang untuk pertanyaan, ada yang untuk materi, ada yang untuk murojaah, ada yang untuk gambar, dan ada yang segala macamnya. Nah, di dalam di internet silakan di-download saja, namun ya kalau untuk kategori ini sesuaikanlah dengan materi. Nah, tapi kalau yang ini, nah kita bisa membuat sendiri sesuai dengan materi kita. Kalau ini kita mencarikan yang sesuai dengan materi yang kita ajar, itu aja. Nah, kemudian jadi ini banyak pilihannya, silahkanlah mau pilih yang mana, eee, apa, eee, ini tergantung kemauan, kemudian, kemampuan dalam mengkreasikan dan eee, dalam mempraktekkan, itu dia. Kemudian evaluasi, ini contoh saja dari teori ya, evaluasi bahan film. Dulu begini orang merevisi dari misalnya film yang kita sajikan itu, apakah bisa membangkitkan minat, kualitas teknis filmnya bagaimana, kesempatan untuk latihan dan partisipasinya terhadap film yang ditampilkan bagaimana, sesuai enggak dengan kurikulum, tepat enggak informasinya, mencakup enggak isi pelajaran dalam film. Itu dinilai dari film yang ditampilkan. Kemudian nanti di apa, di-checklist di mana yang, sesuai dengan penilaiannya. Nah, nanti akan dilihat mana sisi lebih dan sisi lemah dari, media yang kita tampilkan. Nah, namun kalau yang seperti ini, hanya sekedar kita menyimpulkan secara narasi gitu. Makanya Ustazah lebih menampilkan pada pembuatan laporan, nah dan pembuatan belangko penilaian, itu pakai angka supaya bisa dihitung secara kuantitatif dan, atau secara angka sehingga bisa direalisasikan dengan angka atau nilai gitu ya. Jadi, media antum itu punya nilainya secara kuantitatif atau angka nantinya. Kemudian silakan dari komentar-komentar teman tersebut atau dari penilaian teman tersebut, nah maka silakan direvisi nanti, media yang sudah dirancang atau dibuat. Nah itu dia. Nah mungkin, cukup sekian untuk, media audiovisual atau wasailus sam'iyah basariyah li ta'limil lughatil arabiyyah. Ya, la'allakum, يدرسون بهذا الفيديو في بيوتكم. طيب شكرًا جزيلًا. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.